Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Teh. Kenapa Teh? Bu, di sini kan saya sudah lahiran kan Bu. Iya. Sudah 1 bulan juga kan Bu. Ya. Nah, kira-kira jenis itu kan saya mau pasang KB kan Bu. Nah, untuk menyusui ini KB yang mana yang lebih efektifnya dan ada berapa macam Bu KB? Jenis-jenis KB-nya. Iya. Ibu mau pasang KB ya? Iya Bu. Saya jelaskan dulu ya Bu ya tentang KB itu adalah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan ya Bu ya. Iya, Bu. Di dalamnya tuh kalau misalkan KB buatan seperti KB suntik 3 bulan. Kalau suntiknya ada 3 bulan, ada 1 bulan. Terus ada juga yang pil, kombinasi sama mini pil. Terus apalagi namanya itu ada juga kayak implan taruhnya di bawah lengan, di bawah kulit di bagian lengan. Terus ada IUD dipasangin di dalam rahim ibu. Nah itu tuh kalau yang saya jelaskan tadi itu adalah KB yang dibuat oleh manusia. Jadi ini ada hormon buatannya nanti. Terus juga ada yang alami alat kontrasepsi itu namanya. Ada yang menggunakan alat, terus ada juga yang nggak menggunakan alat. Kalau yang menggunakan alat tuh biasanya pakai kondom. Kondom ini alami Bu, jadi tidak usah pakai kayak hormon-hormon, bisa mencegah terjadinya kehamilan. Cara memasangnya nanti kita jelaskan ya Bu ya. Ibu bilang tolong dilihatkan ini alat-alat. Ya baik, ini ya Bu contoh alat-alat kontrasepsinya atau alat KB-nya. Ini metode kontrasepsi yang menggunakan alat atau alat buatan yang dibuat oleh manusia ya Bu. Nah, saya jelaskan yang metode kontrasepsi yang sederhana dulu ya Bu ya. Ada metode MAL atau metode amenorrea laktasi. Metode amenorrea laktasi ini adalah metode yang diperuntukkan untuk ibu yang lagi menyusui tapi belum mendapatkan masa haid. Itu tuh biasanya ibu masa postpartum tuh bisa dituin. Nah terus ini tapi ada syaratnya Teh kalau memasang ini. Misalkan Anda itu belum dapat haid, bisa pasang kontrasepsi MAL. Bukan pasang sih, melakukan metode kontrasepsi MAL gitu kan. Nah juga Anda itu syaratnya menyusui secara penuh atau full breastfeeding. Lebih efektif bila pemberian lebih dari 8 kali sehari. Efektivitasnya biasanya sampai 6 bulan dan baru dilanjutkan dengan pemakaian alat kontrasepsi lainnya. Misalkan Ante udah pakai MAL, udah 6 bulan nih, Ante nggak mau pasang yang ini, boleh Ante nanti kalau mau berhubungan pakai kondom nggak apa-apa, itu juga kontrasepsi sederhana. Ya. Selanjutnya ada metode tadi Ante, ada metode kalender. Metode kalender ini cara penggunaannya itu tuh kita tuh menghitung masa kesuburan kita dari misalkan Ante haid seminggu misalkan kan, udah haid seminggu nih, nanti misalkan Ante tuh masa suburnya udah dari seminggu tuh sampai 3 hari ke depannya tuh Ante subur, jadi atau 7 hari ke depannya tuh Ante subur, jadi seterusnya tuh bukan nggak subur sih, lebih ke yang kayak sel telurnya tuh udah luruh lagi gitu kan. Jadi kan nanti Ante menstruasi kayak gitu. Kalau metode kalender nih Teh, jadi bisa dilihat dari kalender. Nanti kalender tuh ditandain Ante kapan terakhirnya gitu ya. Terus ada lagi metodenya selain itu. Kalau KB alami itu pakai lendir serviks itu tuh kan, kalau yang tadi lewat kalender dilihatnya, kalau yang ini dilihat dari pengeluaran lendir serviks yang Ante itu. Misalkan hari pertama sesudah haid biasanya tuh ada lendir-lendir kan, tiap harinya tuh berbeda keluarnya. Ada yang agak pertama tuh dikit tapi dia tuh agak banyak lah ya, putih-putih. Tapi kita lihat juga apakah kehijauan. Kalau kehijauan itu tuh bisa jadi Ante kena penyakit menular seksual, tapi kan nggak mungkin juga kan gitu kan. Terus selain itu keuntungannya tuh Ante kalau dari pakai ini meningkatkan
memperkirakan lendir yang subur sehingga bisa memungkinkan untuk mencegah kehamilan. Nah, itu teh Bisa juga ya, Bu. keuntungannya. Iya, Iya, bisa juga. Terus selain itu apa namanya? Ada lagi kita menggunakan kalau kontrasepsi sederhana itu pakai suhu basal. Nah, metode suhu basal ini cara penggunaannya itu nanti si uang teh bakal diukur pada waktu yang hampir sama setiap pagi sebelum bangun di tempat tidur, sebelum makan dan sebelum beraktivitas. Berarti dicek terus ya, Bu? Ya, iya, enggak juga sih dicek terus, tapi pokoknya setiap bangun pagi itu dicek, gitu kan. Tapi sebelum melakukan aktivitas, terus nanti itu dicatat di kartu yang telah tersedia. Sesudah itu apa namanya, untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi-kondisi di luar normal atau biasanya. Tapi ini harus observasi misalkan ante suhunya tuh sebulan ini suhunya misalkan 36,5 gitu kan, selama seminggu kayak gitu, nanti sebulannya misalkan kayak gitu juga. Jadi nanti bisa baru dihitungin pakai metode apa namanya suhu basal ini. Itu kalau berubah-ubah gimana suhunya? Kita pakai kontrasepsi lain teh. Ya, kita coba kontrasepsi lain. Selanjutnya teh untuk metode kontrasepsi sederhana tuh ada senggama terputus atau coitus interruptus. Nah, coitus interruptus ini teh ini dilakukan saat ante lagi berhubungan seksual. Jadi pas laki-lakinya sudah mau keluar, nah maaf ya teh, penis suami ante nanti dicabut gitu, biar nggak pengeluaran di dalam gitu kan. Jadi itu untuk mencegah kehamilan, untuk mencegah spermanya tuh keluarnya di dalam. Ngerti teh? Oh iya teh. Selanjutnya ada metode kontrasepsi sederhana dengan alat. Tadi kan saya sudah jelaskan ada kondom. Kondomnya ada juga kondom buat cewek ya, Kondom buat cewek ada. Kondom ini tidak hanya untuk mencegah kehamilan, tetapi juga untuk mencegah tertularnya penyakit HIV atau PMS gitu kan. PMS itu penyakit menular seksual. Cara menggunakan kondom, ngerti cara pasangnya teh? Kalau untuk kondom, ngerti, baik ya. Jadi itu saja mungkin penjelasan dari saya untuk metode alat kontrasepsi sederhana. Untuk keputusan ante mau pakai yang mana itu terserah ante ya, alat kontrasepsinya. Mungkin ante mau langsung pasang yang yang kayak implan, Kalau IUD. implan tadi di bawah kulit ya? Iya. Mungkin ante mau pasang IUD. Hari ini langsung mau pasang apa besok teh? Saya mau konsul dulu sama suami saya, boleh Bu? Boleh, kan. Besok datang lagi aja ya kalau Iya, Bu. gitu. Apa ada lagi pertanyaan teh? Tidak ada mungkin Bu. Oh ya udah. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.